Shalom semuanya, selamat pagi semuanya, mama, papa, ayah, bunda yang ada di rumah. Kami berharap kita semua dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19, kami Komisi Anak GKJ Arcawinangun ingin tetap melayani di dalam ibadah anak online. Kami memohon pendampingan dari mama, papa, ayah, bunda semua yang ada di rumah untuk boleh ikut mendampingi putra-putrinya, mempersiapkan putra-putrinya di dalam mengikuti ibadah online pagi hari ini. Karena meskipun ibadah kita ada di rumah masing-masing, kita seperti ibadah di dalam gereja. Seperti itu ya Kak Gati ya? Betul sekali Bu. Kita mulai aja ya Bu ya untuk ibadahnya. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga tetap bersiap dari rumah. Oke? Kita mau Sebelumnya kita sapa dulu adik-adik. Oh iya, kita mau sapa dulu. Oke, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes. Wah, sekali lagi ya Kak, biar lebih semangat Ya, lagi biar lebih ya. semangat. Yang di rumah juga harus ikutin gerakan kakak-kakak di sini. Oke? Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan semuanya semangat, semuanya sukacita. Meskipun kita ada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita di ibadah online hari ini. Puji Tuhan. Ya, adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Pastinya dong. Kabarnya sehat ya. Pastinya dong. Puji Tuhan. Adik-adik tetap harus di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap selalu berdoa. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah online hari ini, satu pujian kita mau nyanyi bersama-sama dengan gerakan. Kita mau bangkit berdiri, ayo semua berdiri adik-adik. Dan di rumah berdiri, ayo semuanya berdiri, kita ada gerakannya. Pujiannya apa Kak Gati? Pujiannya adalah jangan lelah, ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik tetap semangat, jangan lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri dan ikutin gerakannya Kak Christine sama Kak Belinda ya. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
sudah memuji nama Tuhan. Betul. Ya, kita sekarang mau menghadap Tuhan di dalam doa. Ya, adik-adik, ayo kita satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Anak-anak, mari kita buka sekolah minggu pada hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sekian lama kami tidak melakukan sekolah minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama teman-teman untuk melakukan sekolah minggu atau ibadah minggu pada pagi hari ini. Walaupun ibadah ini secara online Tuhan, kami rindu dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini, Tuhan berkati, sertai, biarlah semuanya boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami minta berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Ya, adik-adik siapa yang rindu dengar firman Tuhan pagi hari ini? Saya juga rindu. Saya juga rindu. Ya, kita semua di sini rindu ya dengar cerita dan firman Tuhan hari ini. Untuk mengawali dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian mereka. Kita mau puji nama Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu lagu ini. Lagu ini gampang sekali. Nah, Itu Kak Gati. lagunya adalah baca kitab suci, ya. Lagu ini akan mengingatkan kita kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus rajin membaca kitab suci Dan rajin berdoa. Oke, sekarang semuanya adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Baik semuanya kan? Tiba waktunya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak udah siap semua kan? Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anakmu siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Nah, hari ini Bu Santi akan cerita tentang Petrus. Siapa coba? Petrus. Ya, betul. Petrus. Petrus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus.
Siapa yang tahu murid Tuhan Yesus ada berapa ya? Oh ya betul, ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, salah satu di antaranya adalah Petrus. Petrus dan murid-murid Yesus yang lainnya seperti Yakobus, Andreas, Yohanes selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Waktu Yesus membuat mujizat, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus. Sampai Yesus ditangkap dan harus mati, berkorban untuk kita semuanya. Mereka menyaksikan semuanya. Nah, Petrus sangat bersukacita karena menjadi murid Tuhan Yesus. Bahkan dia yang berlari-lari duluan ke gua Tuhan Yesus untuk melihat Yesus masih ada nggak di situ. Ternyata bagaimana? Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Dan Petrus sangat bersukacita. Suatu hari di kota Yerusalem, 12 murid Yesus ini ada di situ semuanya. Yakobus, Yohanes, Andreas, termasuk Petrus ini. Di situ ada banyak sekali orang. Orang-orang di situ pada di lapangan di kota Yerusalem. Tiba-tiba Petrus berdiri. Lalu Petrus berdiri dan dia bercerita dengan keras. Apa ya ceritanya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, jadi lihat dulu ya. Paskah pada hari Jumat jam 9 pagi sampai 3 sore. Setelah disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Lalu Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan. Pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan. Ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang untuk memberitahu murid yang lain. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Kemudian para murid berlari pergi ke kubur itu. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Nah, gimana? Kalian udah melihat kan cerita tentang siapa tadi? Betul, tentang Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita semuanya. Dia mati di Golgota, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Tapi Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, karena Yesus adalah benar-benar Allah yang hidup. Yesus juru selamat kita semua. Juga juru selamat adik-adik yang saat ini sedang mendengarkan di rumah. Karena itu kita harus bangga, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang hebat. Punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber keselamatan kita. Kita harus berani bercerita seperti Petrus tadi. Berani menceritakan kasih Tuhan pada teman-teman kita, pada papa mama kita. Jangan lupa setiap hari adik-adik berdoa bersyukur ya dengan papa mama ya. Tiap malam berdoa bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan adik-adik harus terus berdoa dalam situasi seperti ini. Kita membutuhkan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Seperti ayat hafalan kita nanti, bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Di Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang bangkit dan kita semua adalah saksi-saksinya. Demikian firman Tuhan hari ini, dan kita akan berdoa ya untuk menutup firman Tuhan ini dan berdoa untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Ayo lipat tangan semuanya dan kita datang pada Tuhan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami untuk bersukacita memiliki Engkau dan mau menceritakan kasih-Mu seperti Petrus. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjadi saksi-saksi kecil-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk Indonesia, bangsa kami tercinta, yang sedang dilanda wabah virus corona. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memulihkan bangsa kami ini, supaya virus corona segera berlalu dan keadaan bangsa kami kembali seperti semula. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kami, karena Tuhan Yesus juru selamat kami, Tuhan Yesus harapan kami. Berkati Banyumas, berkati Purwokerto, dan berkati gereja kami Acarungan. Berkati papa mama kami, dan berkati kami semua anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya terus dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Ayat indahnya terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Pakai gerakan ya. Jadi anak-anak yang di rumah semua bangkit berdiri, tirukan gerakan Bu Vina ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Ulangi sekali lagi ya, tirukan dengan gerakannya. 1, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah, dan tentang hal itu semua kami semua adalah saksi. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Jadi yang di rumah sudah siap semua persembahannya? Sebagai ayat dasar persembahan kita saat ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Anak-anakku yang di rumah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita memberikan harus dengan rela hati, dan yang kedua dengan sukacita. Mari anak-anakku, kita mempersembahkan persembahan ini dengan diiringi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada Maha besar Engkau Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bagi anak-anak-Mu Tuhan memberkati kesehatan yang baik dan perlindungan. Tuhan, saat ini kami telah mempersembahkan persembahan pemberian dari berkat-berkat-Mu. Tuhan, kiranya sucikan dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, dan tadi sudah mendengarkan cerita dari siapa? Dari Bu Santi ya. Firman Tuhannya coba tentang siapa? Tentang siapa? Ada yang tahu? Petrus Kak Gati. Betul sekali. Wah, adik-adik di rumah juga pasti mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Tentang Petrus yang berani bersaksi ya. Kita juga mau puji nama Tuhan.
puji nama Tuhan ini mengingatkan kita untuk supaya kita berani untuk bersaksi seperti Petrus ya. Kita mau angkat satu pujian, adik-adik yang di rumah semangat memuji nama Tuhan, dan Kak Christine dan Kak Belinda akan gerak dan lagu dari sini ya. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik dan orang tua sekalian, sebelum Mas Yunanto menyampaikan doa penutup, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tetap terus cuci tangan menggunakan sabun ketika kita dimanapun berada, termasuk walaupun itu berada di rumah. Lalu yang kedua, ketika kita berpergian wajib menggunakan masker. Dan yang ketiga, terutama untuk orang tua, kami mohon untuk tetap dukungan orang tua dan pendampingan orang tua, khususnya untuk ketika hari Minggu, biar anak-anak terus diajarkan untuk beribadah dan berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, untuk mengakhiri sekolah Minggu pagi hari ini, kita akan tutup sekolah Minggu pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk boleh menjadi saksi Kristus, sehingga kami boleh terus mewartakan kebenaran firman-Mu, terus boleh mengabarkan kasih setia-Mu Tuhan atas kehidupan kami kepada teman-teman kami yang lain. Ya Tuhan, saat ini kami akan berdoa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Adik-adik boleh mengikuti doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.